adalah Josip Broz Tito sama Soekarno. Sebenarnya dari dulu sering disebut tiga sahabat yang paling dekat adalah Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakal video reaction, dan ini merupakan salah satu permintaan, saranan dan juga rekomendasi daripada rakan-rakan subscribe Uncle di ruangan kolom komentar, yang sudah pastinya akan menambahkan daya wawasan dan juga memberikan satu info, dan serta juga ya kita dapat mempelajari sejarah dan juga beberapa hal yang sangat-sangat penting di Indonesia guys, dengan judulnya yaitu kenapa Presiden Soekarno dicintai oleh masyarakat Bosnia. Itu merupakan salah satu judul yang sangat-sangat menarik dan membuatkan saya tertanya-tanya guys, dan sangat-sangat penasaran apakah cerita mengapa orang Rusia mencintai Presiden Soekarno guys. Dan juga ini merupakan daripada channel yaitu channel Lamila. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Jadi guys, tanpa membasa-basi guys, yuk kita langsung aja nonton di dalam video pada kali ini guys. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 3, 2 dan 1 guys. Hai, bersama Lami lagi. Selamat datang di Lamila dan selamat datang di video baru. Sebelum aku lanjut video ini dan sebelum kalian lanjut nonton video ini, kalian jangan lupa subscribe ya. Hari ini aku pengen boleh dari bosnya guys, Lamila. ceritain ke kalian tentang sesuatu ya, mungkin kalian tahu atau mungkin nggak tahu. Itu sebenarnya tentang sejarah, tentang betul? Mungkin pemimpin-pemimpin negara aku sama negara kalian. Aku pengen bagi yang aku tahu tentang itu. Baik. Dan mungkin ada yang lebih muda, yang penonton aku yang lebih muda mungkin belum nggak pernah dengar kata nama ini atau mungkin sejarah ini, tapi mungkin ada yang juga yang suka sejarah dan juga mungkin yang lebih tua kayaknya harusnya sudah tahu. Hari ini aku pengen ceritain ke kalian, aku pengen ngobrol tentang Josip Broz Tito dan Soekarno. Oh, nah siapa Josip Broz Tito? Oke, dia ada sebut juga di judulnya guys. Josip Broz Tito adalah pemimpin negara Yugoslavia. Oh. Buat kalian yang nggak tahu Yugoslavia itu apa, negara apa, itu negara yang dari Eropa. Sekarang udah nggak ada lagi. Sejak 1992 negara itu sedihnya tidak ada lagi. Negara itu sangat-sangat besar dulu, sangat-sangat kuat. Bikin mungkin pemimpin-pemimpin negara yang besar lain zaman itu takut sama negara itu karena negaranya sangat bagus, sangat kuat. Semua orang pasti sekolah, semua orang punya kerjaan, pokoknya sangat kuat, yaitu Yugoslavia. Dan kalau kalian penasaran, sekarang negara Yugoslavia di mana kok bisa tiba-tiba hilang? Dia sebenarnya nggak hilang, tapi udah pisah. Dan jadi 7 negara yang sekarang yang hari ini terkenal. Mungkin buat orang Indonesia nggak begitu terkenal, soalnya aku sering lihat orang Indonesia mungkin nggak tahu banyak negara di Eropa. Tapi hari ini itu adalah Bosnia dan Herzegovina negara aku, Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia, Montenegro, sama Kosovo. Nah, 7 negara ini dulu jadi satu dan namanya Yugoslavia. Negara yang sangat indah, negara yang sangat-sangat kuat. Tapi karena mungkin pemimpin di Amerika atau gimana, mereka gak suka karena bikin mereka takut sebenarnya sama negara itu kuat apa dia. Jadi mereka ambil keputusan buat bikin cara gimana caranya buat pisahin negara itu. Nah, pokoknya aku akan ceritain ke kalian tentang sejarah Yugoslavia, tapi aku pengen ceritain ke kalian kenapa sih sebenarnya orang Bosnia tuh sangat cinta sama Soekarno, Presiden Soekarno dari Indonesia. Nah, mungkin kalian nggak tahu, tapi Presiden Yugoslavia namanya Josip Broz Tito, dia sebenarnya salah satu sahabat yang paling dekat sama Soekarno. Nah, Presiden Indonesia. Kan kadang-kadang kita nggak tahu seberapa kayak sejarahnya, mungkin kita pernah dekat banget dulu gitu, tapi ya gitu. Pokoknya orang-orang tahu Josip Broz Tito sama Soekarno yang paling miripnya apa itu? Kalian tahu nggak sebenarnya? Apa itu? Mereka tuh mirip karena mereka tuh berdua sangat pengagum
perempuan. Nah, di sekitar mereka, mungkin zaman sekarang kita bisa bilang playboy, tapi zaman dulu mungkin nggak disebut seperti itu. Tapi mereka tuh di sekitar mereka, keliling mereka tuh sangat-sangat banyak wanita. Di sekitar Soekarno mungkin ada Igne, Fatmawati, Dewi, dan banyak-banyak yang lain perempuan yang sekitar dia. Tapi kalau di hidup Tito ada Pelagia, Herta, dan juga Yolangka. Dan Yolangka itu paling terkenal, dia paling lama sama dia menikah, dan sampai dia meninggal dia masih kawin sama dia. Dan 16 perempuan yang lain di sekitar Josip Broz Tito. Mereka tuh sangat playboy, bisa dibilang sekarang. Nah, apalagi yang bisa bikin mereka sangat-sangat dekat, itu adalah gerakan non-blok, atau bisa disebut GNB. Itu semacam blog yang dulu tentang Perang Dunia II, tapi aku gak bakalan jelasin ke kalian apa itu GNB karena kalian bisa baca di internet juga tentang itu. Pokoknya di situ salah satu yang pemimpin blog itu adalah Josip Broz Tito sama Soekarno. Sebenarnya dari dulu sering disebut 3 sahabat yang paling dekat adalah Soekarno, Josip Broz Tito, sama Nasser. Nah, dia tuh presiden Egypt atau Mesir. Jadi mereka bertiga tuh sangat-sangat dekat dari dulu, dan mereka tuh sebenarnya juga di gerakan ini. Kirain sahabat. Selain baik mereka lah. bertiga, di situ juga ada Prime Minister dari India, itu namanya Nehru, dan juga presiden dari Ghana, yaitu Kwame. Mereka berlima adalah adalah pemimpin dari blok itu, dan mereka sangat-sangat dekat. Nah, orang bosnya, karena kita di negara aku sangat-sangat sering di sekolah harus belajar tentang sejarah semua negara satu persatu di dunia ini. Jadi bukan cuma beberapa, tapi semua negara, sampai kita tuh harus belajar kayak misalnya gunung-gunung di Indonesia, juga sungai, dan bukan cuma di Indonesia, semua negara di dunia, termasuk yang kecil-kecil gitu. Jadi kita tuh karena tahu dulu sedekat apa Soekarno sama Josip Broz Tito, orang bosnya tuh selalu kalau kamu bilang Soekarno di sana, mereka tuh tahu siapa Soekarno, karena mereka tahu dia adalah sahabat paling dekat sama si Tito. Aku pengen juga kasih kalian lihat ada video di mana pas saat Soekarno datang ke Belgrad, yaitu dulu di Yugoslavia itu adalah, sekarang itu adalah ibu kota Serbia, tapi dulu itu adalah ibu kota dari Yugoslavia. Dan Soekarno datang ke situ buat temuin lagi Josip Broz Tito. Dan di sini mungkin gak ada suara, tapi kalian bisa lihat seberapa dekat, cuma dari gerakan mereka berdua, seberapa dekat mereka berdua. Coba kita tonton dulu. Nah, ini adalah kota Belgrad. Zaman-zaman dulu. Nah, pokoknya itu sangat-sangat keren. Mereka bisa sedekat itu, mereka bisa connected kayak gitu. Dan saat Josip Broz Tito meninggal, Soekarno udah bukan presiden lagi, dan seluruh dunia udah sedih banget, sampai hampir semua presiden dari seluruh dunia udah datang. Seingat aku representatif dan presiden-presiden dari 160 lebih negara datang ke situ, karena mereka tahu siapa Tito dan mereka tahu seberapa baik dan kuat orangnya. Dan dari Indonesia dulu wakil presiden yang datang yaitu Adam Malik, karena mungkin Presiden Soeharto ya setelah Soekarno mungkin nggak bisa datang, dan mungkin nggak tahu kenal apa enggak. Pokoknya orang bosnya tuh sangat sayang sama Soekarno dan sangat tahu tentang Soekarno. Dan kita juga punya masjid yang dibikin sama Soeharto, jadi kita sangat tahu tentang Indonesia. Dan aku senang banget negara-negara kita dari dulu bisa berteman gitu. Oke, cukup buat kali ini. Kalau kalian suka video ini dan juga kalau gak suka, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan comment. Oke, kami sayang kalian. Dadah. Oke guys, demikian sebentar tadi video daripada channel Lamilah. Kenapa Presiden Soekarno dicintai oleh masyarakat Bosnia? Siapa Josip Broz Tito? Jadi itu adalah satu benda yang telah pun dibahaskan, dan melanjutkan narasi bagaimana penjelasan pada kali ini mengenai tentang bagaimana masyarakat Bosnia sangat-sangat mencintai Presiden Soekarno di Indonesia. Jadi itu adalah salah satu perkara yang seharusnya menjadi
tanda tanya juga kepada diri saya sendiri, bagaimana masyarakat Bosnia ya sangat-sangat mencintai Bapak Soekarno, Presiden Soekarno ya pada masa itu, seperti mana yang kita lihat dan saksikan penerangan ya sebentar tadi, yaitu berkenaan tentang Josip Broz Tito ya, merupakan presiden ya kepada negara Yugoslavia. Nah, jadi itu adalah satu perkara yang saya pun belum pernah dengar, tapi dia meletakkan satu penjelasan ada 7 negara. Tidak silaplah apa yang Lamila cakap, seperti yang pertama tadi yaitu Serbia, kedua Kroasia, ketiga Bosnia, keempat Montenegro, kelima Makedonia, keenam Slovenia, ketujuh Herzegovina. Jadi ada 7 negara, orang kata pecahan negara Yugoslavia, sebab Presiden Josip Broz Tito ini merupakan salah satu rakan sahabat yang paling rapat ya bersama dengan Presiden Soekarno. Dan begitu juga dia menyebut tadi ada 3 orang yang menjadi sahabat kepada Presiden Soekarno, yaitu Presiden Egypt dari Mesir. Jadi sebab itulah kalau kita lihat bagaimana presiden terdahulu mereka mempunyai satu orang kata hubungan yang sangat-sangat utuh dan sangat-sangat membuatkan mereka sesuai lah pada zaman dalam menyaksikan gerakan-gerakan dalam memimpin negara, dan juga mungkin ada beberapa perkara-perkara perbincangan dan juga beberapa perkara yang seharusnya dijadikan untuk menjadikan semua negara ini dapat disatukan dan memajukan negara mereka masing-masing, guys. Jadi saya harap perkara ini, apa yang diceritakan oleh Lamila, mungkin sedikit sebanyak narasinya itu membuatkan kita rasa terharu dan bikin bangga, sebab Presiden Soekarno sangat-sangat dicintai oleh masyarakat Bosnia, guys. Jadi guys, apapun apa reaksi dan juga pendapat anda, guys, anda boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Jikalau ada beberapa perkara berbagi info ataupun mungkin apa yang saya sampaikan ini narasi saya mungkin ada tersilap kata dan sebagainya, anda boleh koreksi di ruangan kolom komentar. Yang pastinya sangat-sangat baik apabila kita mendengar dan juga melihat bagaimana situasi Lamila menceritakan negara Bosnia ya, kenapa Bapak Presiden Soekarno dicintai oleh masyarakat Bosnia, guys ya. Satu benda yang sangat-sangat kita dapat melihat sejarah terdahulu yang tidak pernah ya kita dengar, tetapi pada kali ini diceritakan oleh Lamila Bolek dari Bosnia, guys. Oke guys, sangat-sangat menarik kontennya, dan kita harap guys lepas ini kita akan perbanyakkan lagi untuk mendengar dan juga membaca sejarah-sejarah terdahulu supaya kita jadikan sebagai salah satu wawasan dan juga ilmu kepada kita semua, guys. Oke guys, itu saja daripada Angkal. Mohon maaf ada kata tutup bicara daripada Angkal. Kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi, guys. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.